Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Dan bagaimana kabarnya juga ayah bunda yang sudah selalu setia mendampingi putra-putrinya dalam melaksanakan BDR hari ini atau melaksanakan BDR setiap harinya. Oke, kali ini kita akan membahas lagi tentang materi bahasa Arab. Kebetulan sekarang adalah minggu keempat, KCHP-nya adalah jadwalnya bahasa Arab. Kita akan melanjutkan materi bahasa Arabnya. Sebelum kita ke bab selanjutnya, Bu Eva akan mengenalkan atau membahas materi yang ada di buku pelajaran bahasa Arab kelas 2. Silahkan nanti anak-anak boleh menyimak ataupun langsung membuka halamannya. Nah, kita akan mengenal di sini yaitu langkah ke-6. Setelah beberapa minggu yang lalu, karena kita diselingi dengan beberapa banyak hari libur, setelah kita belajar di langkah-langkah ke-6, kemudian kita akan melanjutkan ke langkah ke-6. Oh, berarti minggu lalu kita sudah belajar di langkah 5 ya. Nah, untuk minggu ini kita belajar di langkah ke-6, yaitu nanti anak-anak boleh dilihat ada di halaman 9 di bagian F ini langkah ke-6. Nah, di sini yaitu jadi mirip satu. Nah, silakan nanti anak-anak perhatikan di sini ya. Jadi mirip satu. Sebelum kita belajar untuk ke materi selanjutnya, silakan anak-anak simak dan baca baik-baik materi di langkah ke-6, yaitu di halaman 9 tadi, yaitu di sini F langkah ke-6 yaitu jadi mirip satu ya. Kemudian di sini dibaca. Silahkan diperhatikan. Pada pelajaran kali ini kita juga hanya belajar satu huruf. Ya, kita belajar hanya satu huruf saja, yaitu huruf lam. Nah, tadi yang di sini dijadikan huruf lam itu mirip angka 1 ya. Nah, huruf lam bila ditulis di awal dan di tengah akan berubah. Nah, bagaimana berubahnya? Kita lihat ya. Mirip huruf 1 dan bila di akhir atau di akhir kata kembali seperti semula. Nah, ini adalah tulis sebagaimana asalnya. Kita perhatikan di sini. Silakan anak perhatikan. Ini adalah huruf lam. Ya, ini adalah awal huruf lam sendiri ya. Ini lamnya seperti ini. Ketika disambung, maka huruf tersebut akan berbeda-beda bentuknya. Ketika di awal disambung seperti ini. Nah, ini bentuknya. Oke, di akhir seperti huruf awal, seperti huruf semula kalau di akhir. Nah, di sini ada contohnya. Ini ada contoh la zida. Nah, di sini huruf lam ini bisa disambung dengan huruf za. Zai. Nah, la zi. Nah, di sini perhatikan. Nah, ada juga di sini. Ini ketika disambung di depan, maka berbentuknya seperti ini. Ketika disambung di tengah. Nah, setelah awal tadi di tengah ini, ketika hurufnya di tengah, maka bentuknya akan menyambung seperti ini. Selanjutnya, ketika disambung di akhir. Nah, seperti huruf semula, lam. Nah, sama. Ini di akhir juga sama. Nah, nanti anak-anak silahkan baca ulang kembali keterangannya. Difahami bagaimana ketika menyambung huruf lam di awal kalimat, di tengah kata atau di akhir kata. Di awal kata, di tengah kata, dan di akhir kata. Oke, nah kita lanjut di sini tugasnya nanti. Ini jangan lupa nanti ditebalkan ya. Nah, di sini masih ada tulisannya tapi belum jelas. Ini ada lam disambung di tengah. Nah, seperti ini. Ada di awal, kemudian di tengah, nah ada di akhir. Nanti silakan anak-anak ditebalkan menggunakan pensil. Oke, nah kita lanjut ke tugas selanjutnya. Nah, di sini sudah ada contohnya ya, sedikit. Di sini adalah menyambung ya, disambungkan. Silahkan, gak apa-apa anak-anak boleh melihat
tetapi nanti harus mandiri ya. Nah, ketika disambung di depan, di tengah bentuknya seperti apa? Nah, di akhir seperti apa? Kemudian di awal seperti apa? Nah, mungkin untuk langkah-langkah cara penulisan huruf lam materinya sampai di sini dulu. Nah, kita melanjutkan ke pelajaran 6. Salah, berarti ke pelajaran 7. Nah, setelah kita beberapa minggu yang lalu kita belajar di pelajaran 6, yaitu, coba anak-anak masih ingat apa? Kita belajar apa? Oke, betul sekali. Minggu lalu kita sudah belajar tentang makanan dan minuman menggunakan bahasa Arab. Nah, sudah mengenal kosakatanya, kemudian sudah mengerjakan tugasnya. Nah, selanjutnya kita akan mengenal di pelajaran 7, masih tidak jauh dengan pelajaran 6. Di sini kita akan mengenal nama buah-buahan dan sayuran. Kemarin makanan dan minuman, sekarang kita ke buah-buahan dan sayuran. Oke, sebelum ini kita akan mengenal dulu ya kosakatanya. Nah, di sini berbagai macam ya. Berbagai macam bentuk, berbagai macam nama-nama buah dan sayuran. Nah, sekarang kita mengenal dari buahnya dulu. Silakan anak-anak disimak ya. Ini adalah tamarun, artinya adalah kurma. Babaya, pepaya, batihun, semangka, tufahatun, apel, burtukolun, jeruk, mauzun, pisang, rumanun, delima, ananas, nanas, inabun, anggur. Ataupun anak-anak boleh memakai lagu, pakai apapun itu jenis lagunya. Yang penting anak-anak mudah menghafal kosakata tersebut ya. Kita lanjut ke nama sayuran. Setelah tadi buah-buahan, kita ke sayuran yaitu bandinjan, terong ungu, tomat timun, tomat, basolun, bawang merah, jazarun, wortel, batato, apa ini? Betul, kentang. Kemudian saumun, bawang putih, fulun, kacang tanah. Nah, ini apa ya anak-anak? Oke, betul sekali, ini adalah brokoli, artinya adalah brokoli. Kemudian filfilun, cabai merah, malfufun, kol. Ya, jadi nanti anak-anak boleh menghafal, boleh memakai lagu ataupun sejenisnya. Yang penting anak-anak di sini mudah menghafalkan. Jangan lupa ketika anak-anak mengingat, memudahkan anak-anak untuk belajar, boleh anak-anak nanti dikotak di sini ya. Misalnya ini babaya ditulis pepaya, supaya anak-anak mudah dalam mengingat materi. Nah, selain itu, nanti anak-anak setelah menghafalkan kosakata nama apa ini buah-buahan dan nama sayuran, anak-anak juga nanti tugasnya silahkan diselesaikan ya. Ini menarik garis, ini tadi apa? Tamarun, dicari di mana kurma, tarik garis. Di mana ada kurma? Ayo, tamarun, mana? Ada enggak di sini? Nah, ada ini, kita tarik garis ke sini. Oke, sama dengan yang sebelahnya latihan juga nanti dikerjakan. Silahkan, nanti tugasnya sampai halaman 60. Silahkan nanti dikerjakan dengan baik-baik ya. Atau nanti anak-anak bisa mengulang lagi materinya, dihafalkan kosakatanya. Boleh dengan membaca saja ataupun dilakukan ya. Nah, ketika kita lakukan nanti juga versinya masing-masing ya, tidak harus sama seperti yang sebelum-sebelumnya Bu Eva ajarkan. Mungkin materi untuk hari ini cukup sampai di sini. Kurang lebihnya Bu Eva minta maaf. Kenapa di sini singkat ya? Karena kemarin kita sudah membahas tentang nama-nama makanan dan buah-buahan. Nah, kali ini kita membahas tentang nama kebalik ya. Minggu lalu kita belajar tentang nama makanan dan minuman. Minggu ini kita belajar tentang nama buah-buahan dan makanan. Oke, silahkan nanti anak-anak di rumah pelajari 2 bab itu. Nah, karena nanti
Untuk materi PTS-nya mungkin 2 bab tersebut ya. Nanti info lebih lanjutnya ada di Bu Eva. Jadi tugasnya untuk minggu ini adalah nanti anak-anak bisa menyelesaikan yang belum mengerjakan di pelajaran 6 dan pelajaran 7 boleh dicicil. Oke? Akhir kata dari Bu Eva, mohon maaf apabila ada kesalahan ucap, kesalahan mengucapkan kata-katanya. Memang itu adalah datanya dari Bu Eva sendiri, karena memang kesempurnaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Bu Eva hanya berusaha untuk lebih baik, mudah-mudahan mendekati dari itu ya. Terima kasih Bu Eva ucapkan untuk ayah bunda yang selalu setia mendampingi putra-putrinya dalam melaksanakan BDR setiap harinya. Jangan lupa tetap semangat, tetap menjaga protokol kesehatan, dan salam sehat dari Bu Eva. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.